Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Harjanti dalam materi sarana prasarana. Kita memasuki materi bab 4 ya untuk anak-anak kelas 11 OTKP. Baik, di bab 4 ini mengenai menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor, office supplies. Kita pahami terlebih dahulu untuk kompetensi dasar yang akan kalian pelajari mengenai menganalisis peralatan dan perlengkapan. Kemudian 4.4-nya yaitu memilih peralatan atau perlengkapan kantor. Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian bisa menganalisis perlengkapan maupun peralatan kantor. Kemudian kalian dapat menjelaskan definisi dari peralatan maupun perlengkapan, dan kalian harus bisa memilih peralatan atau perlengkapan kantor, serta kalian bisa mempresentasikan peralatan atau perlengkapan kantor. Baik, kita mulai materi pertama, yaitu mengenai definisi dari peralatan kantor itu sendiri. Bahwasanya peralatan kantor ini adalah suatu barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan kantor. Jadi yang namanya suatu organisasi, suatu kegiatan kantor, kalau tidak ada fasilitasnya, tidak ada peralatannya, maka tidak akan bisa menghasilkan suatu barang. Maka dari itu perlu adanya suatu peralatan. Nah, di sini ada contoh yang Ibu tampilkan. Di sini ada ATK, ada berbagai macam jenis mesin. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama yaitu perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan bentuknya, di mana bahwasanya untuk peralatan dan perlengkapan kantor ini mempunyai bentuk. Dari bentuk ini yang pertama itu ada peralatan kantor berbentuk lembaran. Namanya lembaran itu berarti dia bisa berupa kertas, berbagai macam aneka kertas. Contohnya bisa kertas HVS, folio bergaris, kertas karbon, formulir, kertas berkop, ataupun amplop. Yang kedua itu ada perlengkapan kantor berbentuk non lembaran. Kalau berlembaran tadi adalah berupa kertas, yang non berarti bukan lembaran. Di sini contohnya ada ATK, ada pembuka kertas, ada stempel, perlengkapan meja itu seperti kalender meja, kotak kartu nama, file folder, atau sandaran buku. Kemudian yang ketiganya yaitu peralatan kantor berbentuk buku. Berbentuk buku ini dia bisa berupa buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku relasi, kamus, buku telepon, buku tamu, ataupun buku agenda. Nah, di bawah ini adalah contoh dari bagian dari bentuk dari peralatan itu sendiri, ya. Selanjutnya, yang kedua, kalau tadi berdasarkan bentuknya, sekarang yang kedua adalah berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, yang pertama itu ada barang habis pakai. Apa itu barang habis pakai? Barang habis pakai di sini maksudnya adalah barang yang penggunaannya hanya satu kali dan tidak tahan lama. Di sini contohnya ada amplop dan aneka kertas. Bahwasanya amplop itu hanya bisa digunakan sekali, kertas pun juga bisa digunakan hanya sekali. Kalau sudah selesai digunakan untuk mengeprint, maka tidak bisa lagi digunakan. Yang kedua yaitu ada barang tidak habis pakai, atau maksudnya tidak habis pakai di sini adalah barang kantor yang penggunaannya itu tahan lama. Ya, jadi tahan lama. Contohnya ada stapler, ada perforator, ada klip, ya. Itu contoh dari barang tidak habis pakai. Selanjutnya, yang ketiga itu ada barang bergerak. Barang bergerak di sini maksudnya barang tersebut bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya di sini ada meja, kursi, kemudian ada lemari. Bahwasanya meja dan kursi ini bisa kita gerakkan, bisa kita pindahkan misalnya dari tempat satu ke tempat yang lain, sama seperti dengan lemari. Yang keempat, di sini ada barang tidak bergerak.
Barang tidak bergerak ini berarti dia barang yang tidak bisa atau relatif sulit untuk dipindahkan. Contohnya di sini ada tanah. Bahwasanya tanah itu sulit ya untuk dipindahkan, kecuali kalau tanahnya dijual dulu, uh, uangnya dibelikan kembali, itu baru bisa ya. Tapi kalau tanah untuk dipindahkan itu sangat tidak bisa. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan di sini berupa bisa bangunan gedung ya, gedung kantor. Kemudian ada sumur atau saluran air. Nah, di sini Ibu ambil contoh saluran air PDAM. PDAM itu kalau memang kita sudah memasang air itu sulit untuk dipindahkan. Nah, inilah jenis-jenis dari peralatan ataupun perlengkapan kantor. Ibu harapkan kalian bisa memahami dan bisa membedakan dari jenis-jenisnya, baik yang barang habis pakai, barang tahan lama, barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berbentuk lembaran, barang berbentuk non lembaran. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Perlu kalian ketahui bahwasanya pada saat memilih peralatan atau perlengkapan itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan penggunaan dari peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kalian harus tahu tujuannya apa. Kalian ingin mengadakan peralatan berupa meja dan kursi, harus tahu kegunaannya. Meja dan kursi itu untuk apa? Oh, kita butuh meja dan kursi untuk karyawan baru untuk bekerja. Kemudian menganalisis kebutuhannya, harus dilihat, harus benar-benar diperhatikan, dianalisis. Kira-kira butuh meja dan kursi, spesifikasinya seperti apa? Kemudian mau mereknya apa, mau berapa banyak, mau harganya yang berapa. Nah, itu harus dianalisis ya. Kemudian memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari peralatan atau perlengkapan yang akan dibeli. Harus diperhatikan efisiensinya. Kemudian kemudahan penggunaan peralatan. Kalau kita membeli peralatan, kita harus bisa mengoperasikan alat tersebut. Jangan sampai kita membeli tapi nggak bisa memakai ya. Kemudian memperhatikan penempatan peralatan, disesuaikan. Misalnya mau membeli lemari, berarti kita harus sesuaikan lokasinya, tempatnya mau di sebelah mana, kira-kira tempatnya muat atau tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian mempertimbangkan biaya. Ingat, kita harus tahu anggaran yang ada di perusahaan kita. Kira-kira dengan anggaran ini cukup atau tidak, itu harus bisa dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kecepatan pengoperasian peralatan. Jadi harus tahu keunggulan dari peralatan yang kita beli tadi. Misalnya mau membeli sebuah komputer, berarti harus tahu nih sistem kerjanya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Nah, itulah materi tata cara memilih peralatan atau perlengkapan kantor. Jadi ibu harapkan nanti kalian sudah bisa membedakan mana jenis-jenis peralatan perlengkapan yang termasuk kategori barang lembaran, bukan lembaran, barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Baik, dan kalian juga harus bisa memperhatikan faktor-faktornya untuk memilih peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan di dalam perusahaan atau di kantor. Baik anak-anak ibu semuanya, cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Apabila nanti kurang jelas atau ingin ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung, bisa melalui WA atau nanti pada saat luring. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.